Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah alat kesehatan yang sangat vital di medan pertempuran. Apa ini? Ya, ini adalah sebuah tourniquet yang disebut dengan CAT atau CAT tourniquet. CAT tourniquet. CAT tourniquet ini adalah singkatan dari CAT ya. C-nya itu Combat Application Tourniquet atau tourniquet yang diaplikasikan untuk keperluan tempur. Barangnya seperti ini. Ya, kalau kita dapat ini, kita dapat buku petunjuk juga ya. Karena nggak sembarangan kita pakai tourniquet. Sini ada buku petunjuknya. Tourniquet. Ini untuk ini bahasa Inggris semua, ini bahasa Inggrisnya, ini kan dari luar. Ini arm bleeding, pendarahan di tangan, kalau pendarahan di kaki seperti ini, penggunaannya dan cara penyimpanannya dan sebagainya, ada semua di sini. Di petunjuknya ada ya. Ini disebutnya sebagai untuk apa ini? Untuk di daerah operasi ya. Yang untuk sipil yang model pakai buckle itu ya. Nah, kalau untuk militer pakai seperti ini. Karena kemungkinannya di militer itu lukanya adalah luka tembak ya. Luka sayat. Ya kalau main bayonet atau karena tersayat oleh pecahan ledakan ya. Kan suka ada ledakan granat, ledakan mortir, ledakan peluru meriam. Ya, luka sayat. Luka tembakan oleh peluru dan lain sebagainya. Atau bisa saja orang terkena ranjau sehingga terjadi pendarahan hebat di kaki. Nah, di militer digunakan tourniquet yang kuat seperti ini. Ya, seperti ini tourniquetnya. Pemakaian tourniquet adalah untuk pengendalian pendarahan yang berlebihan ya. Jadi kalau lukanya biasa aja sih nggak perlu tourniquet ya. Tapi kalau misalnya pendarahannya cukup besar ya dilaksanakan pengurangan ya untuk mengendalikan pendarahan itu dengan tourniquet ini, menutup aliran darah ya sehingga tidak terjadi pendarahan yang berlebihan sehingga yang prajurit terluka itu akhirnya ya meninggal karena kehabisan darah ya. Nah, untuk itu maka digunakan tourniquet seperti ini ya. Ini digunakan untuk di perlengkapan perorangan ya. Ini di perlengkapan perorangan seperti di efek seperti ini ya. Efek tuh individual first aid kit seperti ini. Ini pasti ada gunting ini, dan kalau kita lihat di sini pasti ada tersimpan alat-alat kesehatan seperti ini. Di sini ada tourniquet ya. Ini tourniquetnya di sini asalnya. Seperti itu. Jadi ini harus ada tourniquet ini. Karena ya kalau namanya perang pasti lukanya luka pendarahan, jarang luka lain ya, kecuali luka karena pertempuran itu sendiri. Nah, atau bisa juga efek yang sederhana seperti ini yang agak kecilan dikit. Ini model efek ini kalau dibuka gini aja, sobek begini. Ini ada tourniquetnya ya. Nah, di sini ada gunting, pasti ada tourniquet dia disimpan di sini, perban dan sebagainya ya. Berbagai macam efek itu individual first aid kit ya, yang saya jelaskan. Jadi di setiap individual kit seperti ini yang agak besar ya, ini yang perorangan tapi agak sedikit lebih ramping, atau yang model seperti ini, atau model TNI yang besar seperti ini juga pasti ada tourniquetnya ya. Itu untuk mencegah pendarahan yang berlebihan. Bagaimana penggunaannya? Yuk kita praktek sedikit aja ya supaya tahu. Oke, sebagai contoh, misalkan kita ada pendarahan ya. Pendarahan entah di sini kena ranjau atau kena ranjau atau kena kaki di sekitar sini ya.
Nah, kita turniket di atasnya, di pangkalnya ya. Di atas pangkal sini kita turniket mulai. Kita buka ya. Ini bukanya seperti ini ya. Ini bisa panjang sebenarnya. Ini memang cara melipatnya seperti ini. Nah, ya seperti ini, buka aja. Oh, nih. Udah ya, termasuk. Soalnya sini yang di turniket sini ya, karena lukai di sini kita turniket di sini. Ya. Ini kita masuk ke sini. Nah, di sini sepanjang ini itu kan apa prepetan atau apa kalau nyebutnya prepetan kalau kita. Nah, ini ikat terus ikat terus sampai rapat. Ya. Ini langsung nempel ya. Velcro ini langsung nempel. Oke. Nah, ini sudah rapat. Pengendaliannya di mana? Di sini pengendaliannya. Pada batang ini sebagai pengendalian. Supaya lebih jelas, ini di sini aja ya. Sebentar. Nah, biar kelihatan ya, maksudnya biar kelihatan. Nah, di sini. Ini ya. Ini masuk, putar bawah. Oke, udah rapat ya. Nah, ini fungsi ini adalah untuk mengencangkan ya. Ini udah rapat ya, syaratnya ini rapat dulu, turniket baru ini kita kencangkan dengan cara diputar. Nah, ini akan kenceng banget nanti nih. Nah, terus putar terus sampai pendarahannya berkurang atau berhenti. Oke, kalau sudah masuk, tinggal masukkan ke sini ya. Nah, ini masukkan ke dalam sini. Bentar. Nah, kunci di sini. Oke. Sudah. Kemudian ditulis di sini. Sudah dari jam berapa saya di turniket, ya. Karena tidak boleh terlampau lama turniket, ya. Karena jaringan bisa mati ya. Jaringan mati, akhirnya amputasi. Ya. Ini darah nggak bisa ngalir. Ini saya rasa nyut karena darah nggak bisa ngalir ke kaki. Tulis di sini orang kesehatan. Kemudian lakukan tindakan medis yang harus dilakukan. Misalnya kalau di sini luka ya kita tambal dulu luka itu pakai selok, kemudian kita bungkus lagi pakai perban ya. Kalau sudah baru kita kendalikan di sini. Oke. Mendarat sudah agak berkurang karena luka sudah tertutup oleh selok ya, atau sudah tertutup oleh perban. Kemudian kita longgarkan sedikit. Oke, darah sudah ngalir tapi sudah tidak membludak lagi keluarnya. Sekiranya sudah tidak perlu turniket ya sudah. Ini dilepas saja. Tapi dilonggarkan ya, bukan dilepas, dilonggarkan. Suatu-suatu mungkin bergerak kemudian pendarahan lagi, ya tutup lagi. Caranya ini kayak keran lah. Ini sebagai kerannya. Ya. Ini disebutnya kalau di sini penyebutannya ini sebagai ya, kalau di manualnya sini ini batang rodnya ya. Batang rod itu ya, batangnya itu. Ini sebagai pengendali ya. Ini sebagai pengendali pendarahannya. Seperti ini. Puter aja terus sampai rapat. Kemudian masukkan ke dalam sini. Ya. Seperti itu pemakaiannya. Kalau sudah jalan, sudah efak medik, ya udah, turniket ini bisa dilonggarkan. Darah sudah bisa ngalir lagi, tapi ini tetap jaga-jaga. Siapa tahu terjadi pendarahan lagi. Ya. Seperti itu pemakaian turniket ya. Ini cukup kencang sekali nih ya. Turniket ini cukup keras. Cukup keras sekali nih. Cukup keras, dan ini bukan hanya untuk militer ya. Bagi kita para penggiat outdoor yang hobi naik gunung dan sebagainya. Ya, ini saya bilang ini wajib punya di alat P3K. Ya, wajib punya di alat P3K. Karena ya ini sudah desainnya cukup bagus ya, desainnya cukup mantap juga nih. Juga memang disiapkan untuk keadaan emergensi.
Ini kayaknya kalau dijual di pasaran ada juga yang jual ya, cuman saya nggak tahu harganya berapa ya. Silahkan searching sendiri seperti apa di internet, harganya ada itu, bervariasi harganya ya. Nah, nyimpennya seperti ini. Nah, oke, nyimpennya seperti ini ya. Jadi kalau di pasaran harganya bervariasi ya, dari entah berapa lah. Ada yang kayaknya sih yang buatan Asia sudah ada ya, dulu ini dari US ya, tapi sekarang kayaknya sudah banyak yang jual juga, jadi harganya sudah tidak terlalu mahal. Ini wajib dimiliki ya, tourniquet, terus model pembalut cepat itu nanti saya akan bahas juga. Kemudian guntingnya nanti kita akan bahas di alat-alat medis ya. Jadi ini wajib punya bagi yang hobi main outdoor, bisa untuk nolong diri sendiri, bisa untuk nolong orang lain ya. Yang paling rawan disebut sebagai apa ya, kalau orang medik itu sebagai golden hours, itu adalah waktu dari mulai terjadi kecelakaan kita tangani sampai ke evac, itu nyawa ada di situ. Kalau terlambat di situ lewat ya. Oke, dari saya cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.